Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak semua jemaat untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Dia. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Besar dan ajaib karya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita bersama-sama naikkan satu pujian. Besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, layak disembah. Besar dan ajaib karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja sebangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja sebangsa yang maha kuasa, punya nama. Katakan bersama-sama, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Bakalan layak kudus, layak disembah. Dengan sungguh-sungguh mereka sekali lagi punya dengan awal katakan, besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, ajaib karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Bakalan layak kudus, layak disembah. Dikatakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Bakalan layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Engkau maha segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami layak kami tinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau layak kami sembah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur buat waktu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami bersama-sama memiliki waktu untuk bersekutu kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya baik shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Saya mengajak sidang jemaat Tuhan yang ada di semua bagian dari tempat ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian, dasar dari yang kuharapkan. Berikanku kekuatan
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita. Kuasanya Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu
menaikkan pujian syukur. Engkau memberkati kami, pagi ini kami bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan kiranya memberkati yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memimpin kami semua sehingga kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan jelas. Hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyampaikan, kiranya Tuhan memberkati agar dapat menyampaikan firman Tuhan pagi ini untuk menuntun hidup kami di dalam iman percaya kami kepadamu. Terpuji nama-Mu, kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, siapakah yang memiliki jaminan keselamatan. Setiap agama di dunia ini mengajarkan bahwa para pengikutnya dapat masuk ke dalam kerajaan surga melalui hidup saleh, ketaatan, beribadah, penyangkalan diri, pengasingan, amal, cara hidup sederhana, dan lain-lain. Mereka beranggapan kalau semua hal itu sudah dilakukan, secara otomatis mereka sudah memiliki jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bila semua agama dapat memberikan jaminan keselamatan, bukankah hal itu sangat membingungkan? Karena setiap ajaran itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Keselamatan tidak mungkin ada di setiap agama, tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan demikian. Keselamatan menurut Alkitab, kesalehan manusia hanyalah kain kotor di hadapan Allah. Kesalehan tidak dapat menyelamatkan. Di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di dalam kitab Pengkhotbah 7 juga ayat yang ke-15 dikatakan, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Satu lagi di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12 dan ayat 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian kalau sudah perhatikan, ibadah atau cara beragama yang ketat tidak dapat memberikan jaminan pada penganut masuk ke surga. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Di dalam Kolose 2 ayat 23 juga dikatakan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-5 juga dikatakan, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah
mereka itu di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Jadi ibadah atau cara beragama yang ketat tidak dapat memberikan jaminan pada penganutnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Berikutnya, amal atau perbuatan baik manusia tidak juga dapat menyelamatkan seorang masuk surga. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ibrani juga pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi amal atau perbuatan baik manusia tidak juga dapat menyelamatkan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu apa yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui? Keselamatan itu diperoleh karena iman. Setiap orang yang sudah menerima Kristus secara pribadi, merekalah yang pasti mendapatkan jaminan masuk surga. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ada kata tahu menunjukkan suatu kepastian. Di dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan itu diperoleh oleh karena iman ketika kita percaya kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Menerima Kristus ke dalam hati cukup satu kali untuk selama-lamanya. Berulang-ulang mengundang Kristus ke dalam hati adalah tanda bahwa ketidakpercayaan kita kepadanya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, ketika kita menerima Yesus Kristus secara pribadi, Dia tetap akan tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, keselamatan yang dimiliki setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus tidak dapat hilang atau hancur. Karena itu orang Kristen tidak mungkin lagi dirampas oleh setan atau iblis. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kelima dikatakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 29 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Satu referensi lagi di dalam kitab Roma 8 ayat 37 sampai 39 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap orang yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen tidak mungkin murtad. Orang Kristen yang murtad adalah bukti bahwa dia belum pernah menjadi orang Kristen walaupun dia sudah beragama Kristen. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dikatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki bapa maupun anak. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi setiap orang yang sudah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen tidak mungkin murtad. Orang Kristen yang murtad adalah bukti bahwa dia belum pernah menjadi orang Kristen walaupun dia sudah beragama Kristen. Jadi sebagai kesimpulan dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, ada banyak referensi sengaja kami berikan supaya memberikan suatu penegasan bahwa ini sangat penting. Keselamatan bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan, fanatisme agama, moralitas yang baik, atau persepsi kita tentang keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah semata-mata karena keputusan kita untuk percaya dan menerima Yesus Kristus secara pribadi dengan iman, dengan cara membuka hati dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu keberadaan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun di tempat masing-masing. Mungkin saudara sudah dilahirkan dari keluarga Kristen atau sudah lama menjadi orang Kristen, tanda kutip di KTP-nya. Tetapi yang saya ingin katakan, apakah kita Kristen? Kristen adalah Kristus yang ada di dalam hati kita. Kalau kita belum punya pribadi Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita secara pribadi, kita pasti tidak memiliki kepastian keselamatan. Tetapi ketika kita yakin bahwa kita sudah mengundang Dia secara pribadi dan Dia ada di dalam hati kita, jaminan keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau ada di antara saudara yang belum punya pengalaman secara pribadi, pagi ini kesempatan yang sangat indah buat kita semua. Kalau saudara belum pernah mengundang Dia secara pribadi masuk di dalam kehidupannya, saudara dapat berdoa bersama-sama dengan kami. Dan saudara dapat mengikuti kata demi kata dari doa yang saya ucapkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saudara yang belum punya pengalaman pribadi, berdoalah. Tetapi yang sudah punya pengalaman pribadi, hanya satu kali saudara hanya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sudah ada di dalam hati saya, Engkau sudah memimpin hidup saya, dan Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan saya. Tetapi yang belum punya pengalaman pribadi, saudara dapat berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Saudara dapat mengikuti kata demi kata dari doa yang saya ucapkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih karena Engkau mengampuni dosa-dosaku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Amin. Apakah saudara tadi berdoa dengan sungguh-sungguh? Jika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin bahwa Dia sudah ada di dalam kehidupan kita. Pasti Dia akan memimpin kita. Dan saudara berterima kasihlah kepada Tuhan oleh karena rencananya yang sangat indah yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan menyampaikan berbagai permohonan kita kepadanya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu. Baik, kita akan menyanyikan sebuah pujian The Blessing untuk mendasari di dalam kita menyampaikan doa-doa kita pada Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami di dalam kami memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan tentang kepastian keselamatan yang ada di dalam Engkau. Kiranya apa yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, Engkau akan menumbuhkan sehingga iman percaya kami makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan menyampaikan beberapa permohonan kepadamu ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan kiranya memberkati situasi yang sampai sekarang ini masih tetap menangani COVID-19. Kiranya Tuhan memimpin dari pusat sampai daerah-daerah, dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi semuanya ini. Kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu karena makin hari makin Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga aktivitas yang lama tidak
berjalan sekarang sudah mulai ada banyak aktivitas. Kami memuji dan mempermuliakan Tuhan oleh karena pertolongan yang Kau berikan sangat luar biasa. Dan kami meyakini untuk sempurnanya Tuhan akan memberkati, sehingga kami semua tetap dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi situasi ini dengan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi politik, sosial, ekonomi. Tuhan kiranya menolong agar makin hari makin baik dan makin hari makin maju di Indonesia ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan di Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka. Jadikan alat-Mu yang baik sehingga nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini. Tuhan memberkati. Engkau menolong setiap pergumulan yang dihadapi. Jadikan Tuhan gereja-Mu ini sebagai alat di lingkup pengaruh yang Kau percayakan, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di tempat ini maupun juga di rumah masing-masing. Engkau mengetahui keberadaan mereka semua, dan kami meyakini Tuhan terus-menerus memberkati, mencukupi dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Khususnya kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang saat ini masih mengalami sakit. Tuhan kiranya menolong, khususnya Bu Lois, Tuhan berkati. Juga mamanya Grace, Tuhan kiranya memberkati sehingga cepat mengalami pemulihan yang asalnya daripada Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu keberadaan mereka. Ada yang mengalami sakit. Kami meyakini bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan akan menjamah sehingga kami boleh mendapatkan pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga. Mungkin ada beberapa keluarga yang sedang bergumul dengan pekerjaan karena situasi yang menyebabkan mereka tidak bekerja. Tuhan menolong, tunjukkan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka bisa bekerja dan dapat menolong keluarganya, dan mereka boleh bersukacita oleh karena cara Tuhan yang ajaib itu. Dan kami meyakini Tuhan akan memberikan cara yang luar biasa buat kami semua, sehingga Tuhan dipermuliakan tiap-tiap saat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seru kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya, dan kami alaskan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mohon berkat Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita semua. Mari kita mengangkat tangan kita masing-masing, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah pagi ini. Sekarang ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tolong pimpin kami Tuhan. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kami mengatasnamakan pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa ibadah kita minggu depan akan dilaksanakan satu kali, yaitu pada hari Minggu 16 Agustus 2020 jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk setiap video yang sudah di-share kepada semua jemaat bisa dibagikan kepada semua orang agar setiap orang dapat mendengar kabar baik. Dan jangan lupa di-like, komen, dan subscribe buat video yang sudah di-share kepada seluruh jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.